Teman-teman, akhir-akhir ini banyak ya muncul kebijakan-kebijakan baru yang meresahkan masyarakat. Contohnya seperti kebijakan tapera yang dimana akan memotong pendapatan karyawan sebesar 2,5 sampai 3%. Dan ini sudah saya bahas di video minggu lalu ya, pastikan teman-teman nonton. Tetapi keresahan itu tidak berhenti di situ ya teman-teman. Karena di dunia pasar modal kita juga timbul keresahan baru yang diakibatkan oleh kebijakan baru full call auction. Dan kita akan kupas tuntas tentang full call auction di video hari ini. Pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Jadi teman-teman, pada awalnya full call auction itu diimplementasikan dan diintroduce oleh BEI dengan tujuan memprotek investor retail. Konon katanya ya teman-teman. Tapi sering waktunya berjalan, sampai hari ini belum ada retail yang merasa diuntungkan dengan adanya full call auction. Jadi siapa nih yang sebenarnya diuntungkan dengan kebijakan hal ini? Dan puncak keresahan teman-teman itu terjadi pada saat salah satu saham dengan market cap terbesar di IHSG, bahkan lebih besar dari BCA, yaitu adalah saham brand Barito Renewables Energy yang tiba-tiba terkena full call auction. Bayangkan sebuah saham dengan market cap terbesar mendadak terkena FCA. Nah ini kebijakannya itu seperti apa? Aturan main parameternya itu apa? Kenapa sebuah saham seperti brand bisa kena FCA? Ada beberapa orang yang berspekulasi bahwa mengatakan brand itu terlalu mahal, tidak layak untuk dibeli. Atau karena pergerakan saham brand itu terus-terusan naik ya dari IPO tanpa henti. Makanya terkenalah full call auction. Tapi kalau teman-teman lihat, saham yang seperti brand ini bukan cuma satu ya. Ada beberapa saham dan salah satu contohnya seperti Aman Minerals. Kalau teman-teman lihat grafiknya juga mirip ya. Dari awal IPO sampai hari ini sahamnya juga terus-terusan overall naik. Tapi kenapa Aman Minerals itu bebas atau lolos dari full call auction sedangkan brand itu kena full call auction? Dan menurut saya yang paling dirugikan dalam kondisi FCA di saham brand ini yaitu ya adalah Pak PP dan perusahaannya. Karena perusahaannya mendadak kena FCA tanpa kejelasan atau transparansi yang masuk akal. Padahal niatnya Pak PP itu baik ya. Sahamnya ini tujuannya itu untuk dijual ke asing. Yang dimana dia itu mengincar indeks FTSE supaya sahamnya dibeli oleh indeks luar. Ya kan, makanya sahamnya didoronglah ke atas dengan market cap yang terus konsisten naik supaya suatu saat FTSE bisa masuk. Dan memang hampir masuk teman-teman. FTSE sudah mengumumkan bahwa brand itu menjadi salah satu kandidat. Tetapi sayangnya tiba-tiba batal masuk. Kebayang nggak perasaan Pak PP seperti apa? Kebayang nggak perasaan Pak PP itu seperti apa? Yang harusnya sudah masuk ke dalam FTSE mendadak batal cuma karena sahamnya amblas secara bertubi-tubi karena full call auction. Kenapa saya bilang Pak PP dirugikan? Karena dari awal dia naikin sahamnya ini, berapa banyak modal yang dia keluarkan gitu kan, atau effort yang dia keluarkan hanya untuk berjualan ke asing, bukan jualan ke retail ya teman-teman. Karena di dalam saham brand ini retailnya itu nggak banyak. Justru dia itu malah memberikan cuan untuk retail supaya sama-sama bisa keluar pada saat masuk ke indeks asing. Tapi dicegal nih dengan full call auction dan akhirnya semuanya rugi. Padahal kalau brand berhasil masuk ke FTSE Index, itu kan ada banyak dana asing atau dana segar masuk ke market kita IHSG. Kenapa dibikin seperti itu? Kan tidak masuk akal. Kasihan sekali ya grup-grupnya Pak PP ini yang mendadak dikenakan full call auction. Banyak orang mungkin juga ada yang berargumen bahwa full call auction ini hanya untuk saham-saham yang jelek gitu kan. Supaya investor itu tidak masuk ya retail-retail ini masuk ke saham-saham yang nggak jelas. Tapi ternyata di dalam bursa kita ada juga nih perusahaan-perusahaan yang sehat bahkan valuasinya cukup masuk akal. Contohnya seperti saham Toto yang dimana perusahaannya jelas sekali ya bisnis modelnya. Jual barang-barang Toto, siapa sih yang nggak tahu? Kloset Toto, keran Toto dan seterusnya. Nah itu secara valuasi sehat-sehat saja kan, bahkan memberikan dividen yang rutin, tapi kena full call auction. Nah ini untuk memprotek retail dari mana ceritanya? Bahkan emitennya juga jadi susah. Ya kan perusahaannya yang tidak ada masalah mendadak kena full call auction. Lalu contoh masih ada saham lain seperti Ades, valuasinya juga baik-baik saja, kena juga FCA. Jadi kebijakan ini sebenarnya menguntungkan siapa? Emiten tidak diuntungkan
Retail juga tidak diuntungkan. Kebayang nggak teman-teman investor retail yang beli saham atau invest di saham Toto atau Ades, mendadak kena FCA. Mau transaksi nggak tahu nih order booknya seperti apa, permintaannya seperti apa, nggak tahu. Cuma bisa ada bid sama offer dan di-matchingkan. Dan kita akan mulai masuk ke hal-hal yang lebih sensitif lagi. Dimana banyak sekali orang mungkin cuma tahu ya, FCA itu cara kerjanya plus 10% atau minus 10%. Artinya kalau dia naik mentok-mentok di 10%, kalau dia turun ya paling mentok minus 10%. Lalu di antara itu ada 5 sesi yang akan terjadi matching price-nya. Tapi cara perhitungan tidak pernah tuh disosialisasi dengan baik. Bahkan banyak retail sampai hari ini ada yang DM atau chat ke saya. Kok itu FCA cara kerjanya itu bagaimana? Dan saya tidak bisa menjelaskan. Karena tidak ada transparansi di dalam itu. Saya ada sempat nih teman-teman merekam order book. Detik-detik menjelang match price ya. Di mana akan terbentuk harga antara bid dan offer. Coba kita ambil salah satu contoh seperti saham Friend yang sudah kena FCA juga dan harganya sudah di bawah 50. Kalau teman-teman perhatikan di harga bid dan di harga offernya, itu kan ada sekitar 800-an ribu lot. Kenapa pada saat match itu terjadi bisa menjadi 1 juta lot? Dan harganya itu dari mana? Siapa yang menentukan harganya? Ini kalau tidak ada yang menjelaskan di mana transparansi full call auction. Coba teman-teman lihat sekali lagi ya rekamannya yang satu ini. Setelah melihat video ini, kalau ada yang tahu cara menghitungnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin bisa sharing pendapat teman-teman. Bagaimana cara match itu terjadi dan perhitungan seperti apa. Dan lot itu muncul dari mana kalau tiba-tiba setelah close 1 juta lot muncul mendadak entah dari ruang gelap mana. Nah, jadi teman-teman, ini lack of transparency ini yang justru menimbulkan atau menambahkan keresahan. Kenapa yang awalnya untuk memprotek retail, investor retail, tetapi lebih banyak yang ditutup-tutupi. Dan sosialisasi sangat minim teman-teman tentang full call auction ini. Lalu coba kita pelajari sebenarnya yang diuntungkan oleh full call auction ini itu siapa? Kalau menurut saya pribadi, ya justru emiten yang nggak niat untuk bikin perusahaan yang benar atau sehat. Mereka yang goreng saham. Maksudnya apa nih teman-teman? Kebayang nggak kalau saham yang awalnya dari 50 bisa mendadak turun sisa 2, sisa 3 harganya. Ya, bahkan udah banyak saham loh yang di bawah 10. Itu mereka coba pungut barang retail di bawah, lalu goreng sampai belasan aja sudah cuan ratusan persen. Jadi ngapain tuh mereka ngurusin saham realnya atau sektor realnya kalau mereka bisa cuan dari jualan saham yang nggak kedeteksi. Ya, order book nggak ada, technicalnya gimana mau baca technical. Dan teman-teman ini justru membudayakan retail kita semakin parah. Maksudnya apa teman-teman? Kita itu diajarkan untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang sehat ya. Punya fundamental yang bagus dengan harga yang reasonable. Tapi dengan adanya full call auction banyak saham yang terjun bebas bahkan perusahaan-perusahaan yang besar itu juga bisa turun di bawah 50. Ini membuat budaya baru di dunia retail. Yang trading menjadi judi karena nggak bisa dianalisa. Dan yang investor jadi mikir berinvestasilah di saham-saham yang jelek tapi harga termurah. Karena mereka mikir kalau ada sebuah perusahaan yang harganya cuma 5, ya udah saya all in di 5. Kalau dia naik ke 10 saya bisa cuan 100%. Yang dia beli apa atau yang dia invest? Ya perusahaan-perusahaan yang nggak bermutu. Padahal awalnya kan katanya FCA itu untuk memprotek retail, ya, untuk memberikan mereka kesadaran. Tapi jadinya seperti itu, dampak dari pemberlakuan FCA itu. Dan ini kelihatan sekali pada saat FCA diberlakukan, ini tidak melalui thought process yang menyeluruh ya. Banyak sekali pihak-pihak yang justru dirugikan. Dan sekarang teman-teman, ini juga membuat dampak yang sangat buruk IHSG di mata asing. Bayangin, setelah IHSG terus-terusan amblas ya teman-teman, koreksi segitu banyaknya. Contoh seperti ini teman-teman, sudah 1 bulan terakhir, IHSG kita rontok ya. Dan brand juga ikut-ikutan rontok. Tapi kalau kita pelajari teman-teman, di dalam brand kalau kita lihat dari broker summary, siapa yang paling dirugikan? BK itu belanja paling banyak. Triliunan rupiah dan sekarang dia nggak bisa keluar karena kena full call auction mendadak tanpa ada warning yang jelas. Nah kalau udah sampai seperti ini, sebuah saham dengan market cap terbesar mendadak kena full call auction, gimana cara asing bisa leluasa berinvestasi atau trading di IHSG? Karena mereka tiba-tiba kejebak seperti ini kondisinya. Ya kan? Sampai di Jumat kemarin teman-teman bayangkan market kita saking sepinya, transaksi itu cuma 8 triliun dalam 1 hari. Dulu pas Covid, transaksi bisa sampai belasan triliun. Nah inilah dampak-dampak full call auction.
Sebenarnya sudah ada kebijakan yang untuk memprotek retail, yaitu suspend. Banyak kan saham-saham yang bergerak liar, akhirnya disuspend, dan itu menurut saya lebih fair. Karena bandar nakal nih, ataupun retail, itu sama-sama nggak bisa transaksi, jadi cooling down. Daripada kalian asal-asal beli saham atau asal jual saham, disuspend dulu, jadi semuanya tenang, cooling down. Bisa 1 hari, bisa seminggu, bisa sebulan, itu menurut saya jauh lebih fair. Daripada tiba-tiba semua full call auction. Dan membuka celah untuk emiten-emiten nakal mempermainkan harga saham di modal yang jauh lebih bawah. Jadi teman-teman sudah lihat ya, seberapa banyak retail yang diresahkan gara-gara kebijakan full call auction ini. Dan anehnya, coba teman-teman lihat saham-saham yang bisa lolos dari full call auction, padahal fundamentalnya ini bisa dipertanyakan. Seperti VC, ataupun seperti Cyber, ya, di mana sahamnya bisa loh ternyata naik secara rutin, tetapi tidak kena full call auction. Jadi kebijakan full call auction ini siapa yang bisa menentukan parameternya? Nggak ada yang bisa tahu teman-teman. Dan kalau sebuah kebijakan tidak ada parameter yang jelas, suka-suka yang menentukan, bagaimana cara para investor atau para trader bisa percaya, mempunyai kepercayaan terhadap bursa kita di IHSG. Jadi teman-teman, tujuan saya membuat video hari ini supaya kita semua sadar ya, kalau ada sebuah kebijakan yang tidak masuk akal dan justru merugikan kita semua, we have to voice up. Kita harus menyuarakan opini kita supaya didengar. Karena menurut saya kalau teman-teman diam-diam saja tidak akan ada perubahan. Justru teman-teman akan semua disuppress dengan kebijakan-kebijakan seperti ini. Jika teman-teman setuju, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, sampai di sini video hari ini. Pastikan teman-teman share ya, supaya lebih banyak orang yang ikut gerakan stop FCA atau hentikan FCA, supaya bursa kita bisa kembali seperti dulu, di mana banyak investor retail maupun investor asing yang percaya dengan IHSG. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.